Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang kemerdekaan. Haleluya. Hari ini saya ingin bicara tentang pernikahan yang merdeka. Haleluya. Ya, saudara, saya banyak sekali menemukan ya di tengah-tengah kehidupan dinamika yang ada hari-hari ini, khususnya kita yang hidup di kota-kota besar, saudara. Saya sering kali mendengar saudara terkasih dalam Tuhan, para wanita berkata yang sudah punya suami, dia bilang begini, puji Tuhan, bawa puji Tuhan lagi saudara. Dia bilang, saya lagi merdeka, soalnya suami saya lagi tugas 2 minggu di luar kota. Haleluya. Ya, jauh dari suami malah dia bilang merdeka, saudara. Ya, begitu juga suaminya, saudara. Dia bilang, puji Tuhan. Ya, istriku ya lagi ada kerjaan di kantornya. Ya, dia pergi izin 1 minggu dan sekarang saya lagi merdeka. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, konsep merdeka bagi orang yang sudah berumah tangga, kalau waktu mereka berpisah, itu sesuatu yang salah, saudara. Sebab saya mau kasih tahu sama saudara, waktu saudara masuk dalam pernikahan, dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Haleluya. Jadi dengan jelas konsep pernikahan 2 dijadikan 1. Ya, jadi seharusnya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau 2 dijadikan 1 harus semakin kuat, harus semakin berbahagia, harus semakin lebih luar biasa, saudara. Ya, makanya sesuatu kalau dikatakan ingin rumah tangga yang merdeka, seharusnya berdua ini harus bersama-sama. Berdua ini harus kuat, bukan satu di mana, saudara. Ya, oleh sebab itu, dalam membangun sebuah rumah tangga yang merdeka, saudara harus mengerti dulu prinsip firman Tuhan. Makanya, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, kalau saudara masuk dalam pernikahan, bangunlah pernikahan itu dengan melibatkan Tuhan. Ya, sebab saya percaya waktu pernikahan melibatkan Tuhan, hasilnya pun akan menjadi hasil yang luar biasa. Ya, saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat seorang hamba Abraham yang bernama Eliezer, waktu Abraham ingin meminta dia menolongnya mencarikan jodoh buat Ishak. Saudara lihat baik-baik dalam Kejadian 24 ayat 12 ya, dikatakan begini, lalu berkatalah ia, maksudnya Eliezer, dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Saudara, dia melibatkan Allah tuannya, Allah Abraham, dalam dia mencari jodoh buat pada Ishak, anak daripada Abraham tersebut. Eliezer, seorang hamba yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kalau saudara melihat, saudara terkasih dalam Tuhan, terbukti Ishaklah yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Pernikahannya monogami, ya, dia hanya puas dengan satu istri saja, saudara, ya. Dan kita akan lihat, saudara terkasih dalam Tuhan, trik record daripada Ishak dalam berumah tangga. Yang pertama dikatakan, Ishak adalah orang yang setia dalam memegang janji pernikahannya. Yang kedua, Ishak sangat, Alkitab katakan, mengasihi Ribka, bahkan sampai maut memisahkan mereka. Yang ketiga, saudara pernah mendapatkan Ishak tidak setia? Tidak pernah. Ishak tidak pernah tergoda dengan perempuan lain. Lalu yang keempat, Ishak mencurahkan
perhatiannya, kasihnya totally hanya kepada istrinya seorang. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin menikmati pernikahan yang merdeka, saudara libatkan Tuhan dari awal saudara membangun rumah tangga tersebut. Pak, terlanjur, saya sudah menikah Pak, dulu saya belum mengerti. It's okay. Mulai start hari ini, saat ini, waktu ini saudara mengerti firman Tuhan, lakukan, libatkan Tuhan dalam rumah tangga saudara. Haleluya. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan sama saudara, haleluya, ya, pernikahan harus dibangun di atas dasar pondasi yang namanya satu kata ini yang luar biasa. Apa itu? Kasih. Bangunlah rumah tangga saudara di atas kasih. Haleluya. Saudara lihat baik-baik. Dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Kalau saudara membangun rumah tangga ya dengan kasih, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kasih itu akan semakin membuat saudara ada unity, dipersatukan lebih lagi. Dan saudara dari waktu ke waktu berdua akan sama-sama disempurnakan karena kasih karunia Tuhan membawa saudara kepada keserupaan Kristus. Dan percayalah, kalau saudara membangun rumah tangga dengan kasih yang datang dari Tuhan, maka rumah tangga akan berbahagia, ya. Makanya dalam Efesus pasal 5 ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlakulah apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi bapak-bapak, suami-suami, calon suami, mulailah siapkan dirimu untuk hanya mengasihi pasanganmu. Haleluya. Baru setelah itu dikatakan firman Tuhan ini, dan istri hendaklah menghormati suami. Kalau suami sudah mengasihi, istri jangan gede kepala, istri jangan kurang ajar lagi. Kalau sudah dikasihi, terimalah dengan tulus dan belajarlah menghormati pasangan kita yang juga sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, pernikahan yang merdeka, ya, haleluya. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Wah, haleluya. Saudara, konteks firman Tuhan ini bukan artinya seseorang yang sudah dewasa dan ingin menikah, dia buang orang tuanya. Bukan seperti itu. Secara ikatan keluarga tetap terjalin, harus orang tua dengan anak. Tidak ada yang bisa memisahkan, saudara. Tapi secara kedewasaan waktu dia masuk pernikahan, dia harus belajar membangun rumah tangganya sendiri. Mandiri. Haleluya. Prinsip nomor 3 ini sangat penting, sebab tidak mungkin rumah tangga kita akan merdeka kalau apa-apa kita masih mengandalkan orang, apa-apa mengandalkan orang tua, apa-apa mengandalkan mertua, apa-apa mengandalkan orang ketiga. Yang ada malah rumah tangga menjadi neraka. Haleluya. Tapi kalau rumah tangga saudara ingin mengalami surga, rumah tangga yang merdeka, mulailah rumah tangga dengan mandiri. Hai dengar para pria, kalau kamu ingin berumah tangga, usahakan dirimu harus memiliki pekerjaan terlebih dahulu. Jangan kita berpikir kita menikah dulu baru cari kerja. Haleluya. Kebalik, cari kerja dulu. Haleluya. Ya, waktu saudara punya kerja, ya, dan itu ada kepastian, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa mengelola keuangan. Ya, sebab saya katakan bahwa waktu masuk ke rumah tangga tidak cukup hanya dengan modal cinta. Sebab waktu saudara menikah, saudara langsung punya anak. Anak saudara nangis, saudara nggak bisa bilang sabar ya nak, papa sama mamamu juga puasa. Nggak bisa, saudara. Tetap harus punya uang untuk beli susu. Jadi saya mau bilang sama saudara, mulailah dengan kemandirian. Berusahalah segala sesuatu saudara sanggup berdiri di atas kaki sendiri, termasuk secara finansial. Tuhan memberkati, merdekalah rumah tangga kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga kami. Dan setiap kami yang sedang ingin membangun rumah tangga, Engkau tolong dengan konsep firman Tuhan ini, supaya kami punya pondasi yang kuat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.